Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wika Kusuma, semester 4 PAI bagian D. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa agama pada remaja. Nah, yang pertama itu tentang perubahan pada remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi, di masa ini itu banyak perubahan yang terjadi pada anak remaja. Salah satunya itu pada fisik, faktor fisik seperti bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan. Kalau perempuan itu mulai ada payudara, kalau laki-laki seperti ada jakun gitu. Nah, bukan hanya fisik saja yang berubah, tetapi juga dari segi emosi, segi sosial, mulai membangun pertemanan, kayak udah punya circle gitu. Dan juga dari cara berpikir. Kalau masih anak-anak biasanya kan hanya mengikuti saja, hanya mengikuti apa yang diperintahkan. Tapi kalau sudah remaja, ia itu mulai mempertanyakan, mulai ada keinginan untuk masa depannya, mulai mempertanyakan apa yang dia lakukan selama ini. Selanjutnya, yang kedua itu tentang ciri-ciri perkembangan jiwa agama pada remaja. Salah satunya itu kesadaran beragama meningkat. Jadi, remaja itu mulai beragama bukan hanya dari kebiasaan, tetapi atas kesadaran sendiri. Dan juga sikap kritis terhadap ajaran agama. Yang awalnya kalau masih anak-anak itu hanya mengikuti perintah saja, tetapi ini sudah mulai bisa berpikir kritis. Kenapa aku harus ibadah gitu? Jadi mulai ada kesadaran tentang keagamaannya dan mencari jati diri dan keyakinan. Karena kita beragama itu tidak cukup jika hanya ikut-ikutan saja. Jadi kita harus benar-benar yakin tentang tentang agama yang kita anut untuk sebagai pegangan hidup kita sehari-hari. Dan juga memahami makna dan nilai agama. Jadi kita beribadah itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi sudah tahu akan makna, akan manfaatnya bagi kita, apa saja manfaat ibadah ataupun dalam perintah-perintah dalam agama. Nah, itu kita sudah memahami atas hikmah dan manfaatnya. Dan juga pengaruh emosi yang kuat. Nah, biasanya kan kalau manusia ditimpa musibah atau sedang bersedih, itu perkembangan jiwa keagamaannya itu meningkat. Karena faktanya kita sebagai makhluk itu kita yang membutuhkan terhadap Tuhan, kita butuh terhadap ketenangan. Karena memang tidak ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa masalah. Pasti semua mempunyai cobaannya masing-masing. Ada waktu kita bahagia dan ada waktunya juga kita pasti mendapatkan cobaan untuk kita menjadi versi lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga itu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa agama. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa agama pada remaja, tapi faktor utama yang paling afdol itu ada di keluarga. Karena keluarga itu sebagai cerminan terhadap anak remaja tentang bagaimana keagamaannya di dalam keluarganya. Keluarga juga kan yang membesarkan kita dari kecil, jadi kebiasaan di setiap harinya itu pasti dipengaruhi oleh keluarga juga. Jadi keluarga adalah faktor utama yang menyebabkan perkembangan jiwa agama pada anak remaja. Dan juga banyak faktor eksternal seperti faktor di lingkungan pendidikan, di sekolah ketika belajar tentang keagamaan, atau di teman sebayanya, di tempat ia main sama teman-temannya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Dan juga faktor lingkungan masyarakat. Bagaimana di lingkungan masyarakat itu kalau bisa mendukung perkembangan jiwa agama pada anak remaja, itu juga sangat mempengaruhi gitu. Sebenarnya banyak faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan jiwa
pada anak remaja. Tapi dari banyaknya faktor eksternal itu tidak akan terpengaruh jika kita dari faktor internal gitu. Kalau kita tidak yakin, kita tidak mungkin akan ngikut-ngikut gitu. Jadi tergantung diri kita sendiri. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.